Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 10 kelas 3A akan memaparkan presentasi dengan topik pembelajaran yang efektif. Topik ini sangat penting karena menyangkut bagaimana proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal bagi peserta didik. Saya, Adep Muka Sejalan Falak dengan NIM akhir 24. Saya Dias Arga dengan NIM akhir 08. Saya Rahadian Nugraha Putra Satya dengan NIM akhir 18. Dan saya Salman Oy Alfarisi dengan NIM akhir 06. Sebelum kita memulai materi, saya akan membacakan latar belakang tentang pembelajaran yang efektif. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam proses belajar dan mengajar. Tujuannya adalah memahami cara siswa belajar secara optimal dan membantu guru merancang pembelajaran yang efektif. Beberapa aspek penting dalam pembelajaran efektif meliputi tujuan belajar yang jelas, keterlibatan siswa, aktif siswa, manajemen kelas yang baik, umpan balik yang tepat, pengaitan materi dengan pengalaman nyata siswa menggunakan metode seperti diskusi, kerja kelompok, dan teknologi juga dapat meningkatkan partisipasi siswa dan hasil belajar mereka. Saat kita membuat presentasi, pasti memiliki beberapa masalah yang akan diselesaikan, bukan? Nah, masalah yang akan kita hadapi saat ini adalah 1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pembelajaran yang efektif? 3. Bagaimana strategi untuk menciptakan pembelajaran yang efektif? Apakah kita akan menemukan jawaban atas masalah di atas dalam presentasi ini? Mari kita saksikan bersama. Tujuan dari presentasi kita pada hari ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian pembelajaran efektif. 2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi. 3. Menyajikan strategi menciptakan pembelajaran efektif. Sebelum memahami lebih jauh tentang strategi belajar, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pembelajaran efektif. Menurut psikologi pendidikan, pembelajaran yang efektif adalah proses perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik yang mencapai tujuan pembelajaran melalui pengalaman dan lingkungan belajar. Dengan keterlibatan aktif siswa, dukungan lingkungan, belajar yang positif, dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik psikologis individu. Ciri pembelajaran yang efektif yaitu tujuan jelas, waktu belajar yang baik, keterlibatan aktif, motivasi, umpan balik, serta relevansi dengan pengalaman yang nyata. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembelajaran efektif. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas. Hal ini menjadi dasar yang penting karena dapat menjadi arahan bagi guru untuk menyusun kegiatan pembelajaran yang sekaligus dapat mempengaruhi proses kegiatan belajar peserta didik. Yang kedua, ada struktur materi. Materi yang disusun secara sistematis akan membantu dan memudahkan siswa dalam memahami informasi baru. Hal ini harus logis agar siswa dapat menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang baru. Yang ketiga, ada guru sebagai teladan dan pengelola. Dalam penerapannya, guru menjadi teladan para siswa dan juga sebagai pengelola kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, efektivitas proses kegiatan pembelajaran terletak pada pundak guru.
Keberhasilan kegiatan pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas dan juga kemampuan dari guru. Yang keempat, ada lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan menjadi salah satu faktor yang penting karena lingkungan akan sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Jika lingkungan belajar siswa sesuai dengan karakter dan kemampuan mereka, kegiatan belajar siswa akan berjalan lancar tanpa hambatan, dan hasil belajar siswa akan jauh lebih baik. Ada motivasi. Motivasi belajar merupakan motivasi yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar dengan keseluruhan psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Menjamin kelangsungan belajar dalam mencapai suatu tujuan, motivasi belajar mempunyai peranan penting dalam memberi rangsangan, semangat, dan rasa senang dalam belajar, sehingga mempunyai motivasi tinggi, energi banyak untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang keenam, ada umpan balik dan evaluasi. Umpan balik dari guru dapat membantu siswa mengetahui sejauh mana mereka memahami materi dan apa yang perlu diperbaiki. Hal ini harus ditekankan agar pembelajaran dapat terus ditingkatkan. Yang ketujuh dan yang terakhir, strategi pembelajaran variatif. Diperlukan berbagai variasi dalam proses pembelajaran, seperti presentasi, diskusi, dan kerja kelompok untuk menyesuaikan gaya belajar siswa yang beragam. Hal ini dilakukan serta untuk menjaga minat siswa agar tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah strategi dan metode pembelajaran efektif. Jadi strategi dan metode pembelajaran efektif itu dibagi menjadi beberapa poin. Untuk yang pertama, pembelajaran efektif itu harus diawali dengan perencanaan yang matang. Guru perlu merancang langkah-langkah agar pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kita harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga siswa merasa nyaman, aman, dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, penting untuk menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Nah, misalnya melalui diskusi proyek atau simulasi dengan variasi ini, siswa dapat lebih aktif terlibat dan materi lebih mudah dipahami. Keempat, kita juga harus memanfaatkan teknologi secara tepat. Teknologi dapat membantu memperkaya proses belajar, asal itu digunakan dengan baik. Yang kelima, guru perlu memberikan umpan balik dan evaluasi berkelanjutan. Nah, hal ini membantu siswa itu dapat mengetahui sejauh mana pemahaman serta apa yang masih perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, itu adalah strategi yang baik itu harus mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa karena pada dasarnya itu keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh seberapa besar siswa itu terlibat dalam prosesnya. Jadi strategi dan metode pembelajaran efektif bukan hanya soal penyampaian materi, tetapi bagaimana membuat siswa itu aktif, termotivasi, dan juga berkembang sesuai potensinya. Sebagai kesimpulan dari semua penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran efektif itu adalah proses yang mendorong perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotrik siswa. Hal ini bisa tercapai apabila guru mampu menggunakan strategi yang tepat dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Ada beberapa faktor utama yang sangat terpengaruh dalam pembelajaran efektif, yaitu tujuan yang jelas, materi yang disusun secara sistematis, peran guru, motivasi siswa, dan adanya umpan balik. Semua faktor ini harus berjalan beriringan agar hasil belajar lebih optimal. Guru memiliki peran penting dalam merancang pembelajaran, memanfaatkan teknologi dengan baik, serta melibatkan siswa secara aktif. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi benar-benar menjadi pengalaman yang bermakna dan relevan bagi siswa. Terima kasih. Sekian dari presentasi kita hari ini. Semoga semua masalah yang ada sudah terjawab. Jika ada salah kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.